Halo para pembaca buku CEO Experience. Ya, saya Wenas, Chief Commercial dari Amarta. Dari kecil, orangnya aneh mungkin ya, gitu kan ya. Kalau saya personality itu apa? Pakai itu ya apa? Tes personality pakai MBTI. Itu saya ISTJ. Jadi I itu introvert, ya S itu detail oriented, T itu rational, J itu ini apa? Organized gitu. And I'm an extreme. Jadi semuanya itu agak ekstrim semua gitu. Jadi mungkin saya sendiri actually saya nggak apa ya, nggak menyangka kalau bisa jadi CEO jujur gitu kan. Tapi memang jalannya mungkin ya mengarah ke sana meskipun saya avoid gitu kan. Dalam arti kayak jadi waktu saya kecil dari SD sampai SMP SMA itu ketua kelas gitu. Tapi ketua kelas itu bukan karena saya yang paling semangat, paling apa gitu, enggak. Tapi karena saya di kelas nilainya paling bagus, disayang guru gitu, jadi ketua kelas gitu kan. Terus itu SD lah ya. Lalu SMP, SMA, ya ada sedikit disayang guru dan disayang teman gitu. Jadi apa ketua OSIS di SMP, wakil ketua OSIS, waktu di SMA ketua OSIS gitu. Jadi ada apa? Ya ada faktor tambahan disayang teman lah gitu. Ya. Tapi kemudian waktu dari saya SMA di Surabaya, habis itu kan ke US sekolah. Kalau di US ya kegiatan organisasi itu saya berpartisipasi aja gitu. Jadi apa? Jadi penyanyi band sama seksi sibuk aja gitu. Ya. Nah, saya udah menyanyi gitu. Sekarang udah enggak, jangan nanya gitu. Boleh nyanyikan? Jangan lagi lalu. Terus apa? Jadi fokusnya karena sekolah di luar negeri mahal ya, belajar lah. Gitu. Terus apa? Waktu lulus software developer, habis software developer terus jadi business consultant. Nah, mungkin di business consultant itulah di McKinsey saya itu mulai apa? Terinspired untuk push myself to lead gitu kan. Because actually in order to get things done, you can't just follow. You need to ready or not, you need to take a lead gitu. Ya mungkin ya thanks to McKinsey saya jadi ada ini apa? Ada semangat untuk jadi leader gitu. Dan juga I think di McKinsey juga itu pertama kalinya saya kan introvert gitu, terus suka ngomongin detail gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kalau melihat CEO yang terkenal itu kan, oh you need to be good in public speaking, you need to have a lot of friends, you need to like networking, bla bla. Saya nggak suka public speaking, I hate networking, I just love getting things done gitu. Jadi saya nggak merasa saya bisa jadi CEO karena sebelum masuk McKinsey, CEO di bayangan saya itu harus suka public speaking, harus suka networking, dan hal-hal yang saya nggak suka. Gitu kan. Harus bisa ngomong cantik, tapi bisa atau enggak itu belakangan, nah itu saya nggak demen tuh. Tapi ya di luar yang dikeluar-keluar itu banyak hal-hal seperti itu gitu. Kemudian saya masuk di McKinsey, I think McKinsey is a very unique place gitu. Jadi di sana saya menemukan banyak role model yang personality-nya aneh-aneh kayak saya, tapi bisa sukses ngelit. Nah, jadi saya sedikit, saya banyak terinspire di McKinsey gitu. Jadi orang introvert pun nggak pernah ngomong sama orang, kutu buku, ternyata bisa lead ya gitu. Bisa rally the members, bisa inspiring others gitu. Nah itu baru saya temukan di McKinsey. Terus orang yang sukanya ngomong detail juga bisa jadi leader yang inspiring. Nah itu saya temukan di McKinsey gitu. Jadi ya itu yang bottom up-nya ya. Kemudian kalau misalnya kok bisa jadi CEO, it's a matter of opportunity gitu kan. Jadi saya belajarnya mungkin kalau tadi dari awal kan nggak sengaja. Terus habis itu belajar benerannya di McKinsey soal leaders. And then when I got the opportunity to lead
Zalora at that time, yang first time-nya kan, ya berani ambil gitu. Well, always takut sih, karena kan selalu merasa you'll never be ready. You're never ready basically, you're never ready gitu kan. Tapi kalau misalnya ada tawaran, what's the worst case? You fail. When you fail, then what? It's a learning gitu kan. So then I'll take the opportunity. Buat saya jadi saya jadikan karakteristik kerjaan saya gitu. Jadi jadi saya punya moto gitu atau prinsipal hidup atau filosofi hidup bahwa saya akan selalu go all out di setiap hal yang saya sentuh gitu. Everything I touch itu all out gitu. Jadi mau baca email, mau ngerjain sesuatu yang besar, kecil gitu. Bahkan kalau misalnya saya kasih contoh anak buah saya atau kolega saya gitu ya, jangan pilih-pilih kerjaan gitu. And then justru melihat semua kerjaan yang datang ke lo itu ada jalannya gitu kan. Kalau misalnya dia datang ke lo, berarti you need to go all out. Seberapa kecil, seberapa gedenya itu. Karena dari sana nanti lo belajar all out itu jadi, atau break the limits itu jadi habits. Jadinya berasa kayak kalau nggak all out itu kayaknya bukan lu gitu, bukan gua gitu kan. Jadi kalau saya kasih contoh ke anak buah saya, dulu kalau misalnya suruh gua bersihin WC, standar gua pasti lebih bagus dari punya lu, kayak gitu. Akan lebih bersih, kinclong dan lain-lain gitu. Yes gitu kan. Meskipun lu kasih gua cuman kerjaan itu gitu. Dari mindset gitu basically ya lu nggak pilih-pilih kerjaan. Semua yang lewat ke lu hajar gitu. Yes, kalau Zalora itu ini apa? So we have the benefits of having big investors behind us, which is Rocket Internet gitu. Jadi memang Rocket Internet itu sudah make decisions, dia mau masuk ke Indonesia dengan model bisnis fashion e-commerce. Lalu dia cari orang yang mengerti pasarnya dan bisa memimpin untuk membangun perusahaan itu dari nol lah gitu kan. Jadi I would say it's opportunity ya gitu kan. Jadi maksudnya kalau dibilang oh lu pikirin dari awal bla bla ide, enggak gitu. Ya, duitnya udah ada, saya mikirin how to bring it from 0 to 1, from 1 to 10 gitu. Itu tugas saya gitu. Jadi mulainya dari mana? Ya mungkin sedikit less inspiring, mulainya dari ide orang lain, tapi gue yang jalanin. Arahannya apa? Secara high level, pokoknya fashion e-commerce, marketnya ready atau enggak, ya lu bikin ready lah gitu kan. Nah dari situ ya meskipun startingnya mungkin nggak terlalu inspiring, but idea is just an idea, right? Everyone can have an idea. Tapi tergantung lu bisa eksekusi atau enggak gitu kan. Jadi ya pada saat itu 2012 e-commerce ya masih bisa dihitung jari gitu, malah mungkin cuma 1 atau 2 jari gitu kan. Then we launch a COD. Jadi apa, cash on delivery itu yang pertama kali yang mulai Zalora di Indonesia. Yes, gitu. No one knows, it's okay gitu kan. And kita undang semua logistic players, ada 40-an. Itu pada ini bullshit apa dan lain-lain. Ya 20-an kayaknya tertarik. Akhirnya cuma 1 atau 2 yang mau mencoba gitu kan. Nah sampai sekarang jadi business as usual kan, COD ya. Oh dulu nggak ada ya, nah orang nggak tahu gitu kan. Nah dulu nggak ada gitu kan, sekarang mah biasa aja gitu kan. So ya terus kayak jualan baju, cuman ngelihat foto doang. Fotonya mesti nulis bahan, ukuran, ngukurnya apa aja. Nah itu ya coba dites, analisa, coba tes, analisa, coba tes, coba analisa, udah puter gitu aja kan, jadi makin lama makin improve gitu. So ya. Berarti di Zalora berapa tahun kemarin? Saya di Zalora 1,5 tahun. Terus nanti ke Matahari ya? Sebelum Zalora sesudah Zalora saya build perusahaan sendiri, itu e-commerce ya. E-commerce itu actually yang truly startup experience ya. Dalam arti duit gua sendiri, ide gua sendiri gitu kan.
Tapi pada waktu itu saya punya ide untuk bikin um, support company untuk perusahaan yang mau go online berdasarkan pengalaman yang di Zalora gitu kan. Nah pilihannya ada dua, bikin perusahaan sendiri di Indonesia doang, atau kebetulan pada waktu itu bertukar pikiran dengan teman saya di Thailand. Dia bangun di sana, saya bangun di sini, kita jadi satu grup. Seolah-olah lebih gede daripada hanya kita berdua gitu kan. So then I decided to pursue yang kedua itu. Jadi kolaborasi sama temen di Thailand. Terus kebetulan kita ada teman lain yang punya pengalaman fundraising. Saya kan pada saat itu pengalamannya bikin perusahaan. Jadi karena duitnya udah ada gitu kan. Itu daripada saya belajar dari nol cari duit, mendingan partneran sama temen yang sudah pengalaman cari duit dari orang lain atau cari investor lah gitu. Jadi saya decide untuk berpartner sambil belajar cari duit gitu kan. Karena kalau misalnya yaitu dua skill yang berbeda dan harus dipunyai. Tapi kalau misalnya bisnisnya depending on dua-duanya sekaligus, itu chance of success-nya jadi lower. Jadinya saya memilih untuk berpartner dan memulai e-commerce gitu. Ya habis bikin e-commerce, jadi e-commerce itu B2B. Jadi klien pertama kami itu MAP. Itu Mitra Adi Perkasa yang aktif. Jadi yang jualan Planet Sports basically. Jadi kita bikinin planetsports.net, terus kita urusin warehouse-nya, kita urusin online marketingnya, jadi almost full-fledged. Jadi terus klien kedua kami itu Groupon gitu. Nah terus ada 1 tahun berjalan kita dapat klien besar itu Lipo Group. Nah Lipo Group, John Riyadi gitu kan. Terus John Riyadi tertarik, disuruh ketemu sama bapaknya gitu, yang sudah itu kondang lah ya, Pak James Riyadi itu pinter banget, luar biasa gitu kan. Disuruh presentasi ke James Riyadi, terus dia bilang, oke, yuk let's start gitu. Jadi saya pertamanya itu hubungan dengan Lipo itu konsultan. Jadi saya sebagai e-commerce memberikan konsultasi ke Matahari Mall, ke Lipo untuk bikin Matahari Mall. Nah, yes, jadi awalnya itu benar. Lalu 6 bulan berjalan, tiba-tiba sama John, gimana kalau lu aja gitu. In one dinner, gimana lu aja. Ya udah, kalau saya kan karena saya punya perusahaan mikirnya itu dulu gitu kan. Gue sambil bercanda bilang, boleh John kalau lu ini extend kontrak e-commerce 2 tahun lah. Saya nggak nyangka dia di saat itu bilang, I think it makes sense, sure, why not? I was like, oh shit gitu. Beneran nih gitu kan. Anjir beneran nih gitu kan. So jadi itu dari sana lah. Jadi beneran kontraknya e-commerce diperpanjang 2 tahun, dalam arti kayak saya save growth dari perusahaan saya secure gitu kan. And then saya join klien. So di sanalah saya jadi CEO-nya Matahari Mall dan saya spend 4 tahun di sana. 4 tahun? Yes, correct. Oke. Ya kalau saya ya CEO ya, mungkin orang mikir kayak, oh gimana lu handle many things dan lain-lain, stres gitu kan. Kalau saya melihat, jadi CEO itu kayak dokter, gitu, kayak dokter. Nah pasiennya itu fungsi-fungsi, ada marketing, ada merchandising. Ini kalau e-commerce ya, marketing, merchandising, technology, operations, finance, HR. Ya kira-kira itu gitu kan. Ya jadi kalau dokter pasiennya datang bebarengan, ya nggak bisa, stres lu gitu kan. Nggak ada yang sembuh, nggak ada yang lu bisa obatin gitu kan. Jadi it's very important to prioritize gitu. Nah jadi kalau misalnya saya ya kalau dari awal, kalau pada saat awal ya 1 minggu lu fokus di 2 atau 3 fungsi lah maksimal gitu. And then you drill down, fix it, you drill down, fix it, move on, drill down, fix it, move on. Ya kayak lu kasih lu cek itu diagnosa itu pasien, lu kasih obat, udah ntar balik lagi gitu kan. Ya kayak gitu basically. Jadi take care of one thing at a time. Jadi prioritisasi and then get things done one thing at a time. And then you need to know your value add. Value add itu sangat penting. Kalau nggak orang report lu cuma denger doang, nggak bisa kasih masukan, ngapain meeting sama lu
gitu kan. Jadi of course kebetulan saya memang agak well rounded dalam arti saya kepo untuk berbagai hal. Jadi prinsip leadership saya yang lain itu role modeling. Jadi kalau gua nyuruh anak gua kerja, itu gua bisa ngerjain kerjaan dia at least separohnya. Gitu. Itu gua. Jadi mungkin ini nggak cocok sama semua orang, tapi banyak yang bilang ngapain sih lu capek banget, lu makin ke atas makin capek bla bla. Tapi gue suka karena gue menganggap selama gue masih bisa belajar hal baru itu learning new things ya gue yang benefit gitu kan. Jadi kalau buat gue value add gue ke tim itu ada 3 macam. Jadi either gue kalau misalnya fungsinya lagi turun gue turn around. Kalau misalnya menurut gua lu terlalu pelan, gua cepetin, accelerate, jadi turn around, accelerate. Atau kalau misalnya everything udah works well, gua sparkling aja. Jadi put cream on top gitu. Nah, itu jadi kalau misalnya ya leadernya bagus, progresnya udah sesuai ya gua put cream on top aja gitu. Jadi sparkling the works lah gitu. Jadi supaya lebih bersinar lagi. Tapi kalau dia terlalu pelan gue cepetin, kalau dia udah mengarah ke bawah ya gue turn around. So that's how I see value add lah. Ya. Dari selama pengalaman itu ada momen paling di bawah nggak? Ada ya di awal-awal ya karena mungkin masih belajar belum pernah first time gitu kan. Jadi ya saya cukup beruntung bahwa pengalaman startup pertama saya Rocket Internet gitu. Jadi itu so the boss is German. Yeah. Super brutal gitu, direct gitu, brutal gitu kan. Jadi ada tuh momen di mana bilang hire, oh we need to hire more faster gitu. Habis dari employee-nya naik dari 100 ke 250, terus tiba-tiba we just met investor. Now we need to cut. Oh my god. Iya. So habis disuruh hire, terus gue disuruh cut 25% in 2 weeks. Yes. So that's actually probably the hardest period in my let's say startup journey lah. Itu kayak middle finger banget lah itu, F banget lah gitu kan. Tapi let's say basically I have 2 options gitu kan. I have 2 choices. Either I say like, F it, I don't want to do this, I quit. Atau, okay, let's take this as a challenge. Kalau gua nggak ketemu sekarang, orang eho, gua ketemu besok-besok gitu kan, orang jahat kayak gini gitu kan. Ya udah, gua pilih yang kedua gitu. Udah, then okay, need to cut gitu kan. How you do it fairly. People will hate you, but how you do it fairly. Unfortunately, we are ini karena soldiers gitu kan. Ya udah, langsung di every function bikin urutan, udah lu urutin anak buah lu 1 sampai X semua. Oh ada nomor-nomornya. Marketing 1 sampai X, operasional 1 sampai X, urutan performance basically. Habis itu di-compare sama negara lain. Jadi itu regional, ordernya regional, semua negara harus kayak gitu. Di-compare function productivity. Jadi revenue per people. Yes. Jadi bandingin tuh revenue per people di Singapura, di Thailand, di Filipina, bandingin sama Indonesia. Kalau lu di tengah-tengah aman, berarti lu nggak usah cut anyone. Tapi kalau misalnya lu kebanyakan, udah tinggal potong. Potong berapa? Ya lu kebanyakan berapa? Potong bottom berapa? Udah. And then during in the big day, waktu itu berdua kan co-founder kan gue sama Catherine Sucahyo. 75 orang kita split 37, 38 gitu. Udah kayak ini kayak di film-film gitu. Panggil satu-satu, panggil set, just 15 menit. Lu harus timingin men. 10 sampai 15 menit. Lu kalau nggak kelar 15 menit, itu the whole company nggak kerja. Ini pada nungguin semua kan, kagak ada kerja kan. Jadi dari jam 9 des. Gua nangis teriak-teriak, marah-marah, dorong meja, itu udah biasa semua lah. Ada yang suaminya datang, ada yang istrinya datang. I've seen all of those gitu kan. And then 3 PM kita town hall,
Karena itu kan yang pulang langsung suruh, yang kena cut langsung suruh kasih bad news, pulang. Bad news, pulang. Worst news, pulang gitu kan. Terus jam 3, sisanya, and then that's it, it's over, let's go back to work. Gila. Oh, itu udah kayak brutal, men. Iya. Waktu itu hatinya gimana? Perasaannya Hah? gimana tuh pas? Nangis, teriak, udah campur aduk deh gitu kan. Kalau gue inget-inget gue masih kayak gitu kan. Tapi sejak itu gue diapain aja nggak mati-mati, men. B aja, biasa aja gitu. Jadi kayak tusuk kiri, kanan, belakang, biasa lah gitu kan. Ya, of course, you know, at some point in time every leaders will face this. Anak buah lu nusuk lu. Tuh. Orang yang lu trust tiba-tiba makan lu gitu kan. Jelek-jelekin lu di belakang apa dan lain. Itu jadi biasa aja. Ting-tong, bahkan nggak masuk kiri keluar kanan. Nggak masuk. Itu lu filter aja, maksudnya biasa aja gitu. And then it's like, yeah, there are bigger problems than the noises, than the small things gitu kan. Ya, jadi ya dari situ ya jadi lebih strong ya. Jadi kalau apa, of course lah waktu di politik ya, waktu di Lipo ya politik dikit ada lah, biasa aja. Like, Oke, Pak, kalau bisa, kalau timeline-nya bisa diulang kembali dari Salora sampai sekarang, apa yang pengen Bapak ubah? nggak ada, because I always go all out in every steps of the journey. That's just you gitu, memang udah dari. Ya, bukan. I mean, along the way lah. Itu sekitar umur ada lah. Itu gara-gara cewek lah gitu kan. Gara-gara cewek jadi biasa kan, biasanya gitu kan. Boleh diceritain, boleh? Ya, nggak usah. Pokoknya gara-gara cewek jadi punya prinsip itu, jadinya sejak saat itu setiap hal yang dilakukan itu ekstrim all out. Hidup lebih simple. Kalau misalnya kayak pertanyaan lo tadi, semua orang nanyain gue, tapi gue selalu bilang nggak ada. Soalnya gue look back, I've tried everything that I could have tried, given the facts that are available. No regret. No regret, exactly. Hidup jadi moving forward, gampang gitu. Misalnya suatu, kira-kira nanti ada penerus Pak Wenas. Penerus? CEO. Oke. Apa yang mau disampaikan sama dia? Kenapa lagi sepi? Yeah, no, I think first thing first, you need to you need to first lead with your head, and then once you master your head, then you lead with your heart. Gitu. Jangan dibalik. Right. Karena banyak orang, let's say, keburu pakai hati dulu. Nah, kalau dia belum smart enough, itu nggak bisa bedain itu hati atau kulit. Emotions is kulit gitu. Kadang-kadang orang kalau misalnya masih ininya belum terlatih, dia berasa kayak kasihan deh apa dan lain-lain gitu. But it's not really kasihan gitu. What's best for the company, gitu. When you make decisions, it's good or kalau good decisions itu always feel good. The right decision always feel good. Gitu. Gimana bedain itu kayak hati sama? Nggak bisa, lu mesti ngelatih ini dulu. Jadi lu mesti ngelatih ini dulu, sampai lu bisa bedain. Jadi setelah ininya pinter, pilah-pilahin, good, bad, right, wrong, faktanya seperti apa, baru lu ke hati gitu. Bedanya gimana? Kalau gue kebetulan gue meditasi ya, jadi so mungkin teman-teman yang meditasi itu bisa berasa tuh, oh, this decision, misalnya mencat orang gitu kan, oke, it's not, maksudnya mungkin seolah-olah kok jahat banget ya gitu kan, but it feels right gitu. Bukan feels good ya, kalau mencat orang kan pasti, but it feels right. So feels right itu bisa berasa gitu. Yes. Kalau dijelaskan belum bisa ya? Feels right sama feels good itu bedanya apa sih? Bedanya apa ya? Jadi misalnya mencat orang gitu. Kalau gimana ya? Jadi lebih tahu yang lebih penting yang mana antara what's right for the company atau oh gue nggak enak sama dia, atau oh nanti
dia keluarganya gimana. It's very surface ya, maksudnya itu kan shallow banget. Tapi kalau you dig deeper itu actually kalau lu keep dia di sana low quality leaders gitu, itu the whole company get impacted gitu kan. Gara-gara seorang ini. Gara-gara seorang ini. Tapi lu cuman mikirnya cuman di skin doang gitu kan, nggak dalam gitu. Nah, jadi lu mikir kayaknya di sini nggak enak, tapi di dalam lu itu lebih nggak enak lagi karena you worried about how itu toxic ke yang lain, nanti grow the company-nya gimana gitu. And then a lot of people is banyak yang populis juga ya. Jadi he doesn't wanna let go because the family bla 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 bla. Itu kan berarti noises kan. Kayak oke, penting tapi nggak penting gitu loh. Gitu kan. Jadi yang buat lu yang lebih penting itu mana sih? Kan pasti perusahaan dulu then the others gitu kan. Kalau lu masih nggak bisa bedain yang gitu kan basically your judgment becomes clouded gitu. Iya, perasaan gak enak gitu ya. Itu yang kadang paling banyak ganggu para leader. Iya, dan menurut gua nggak enaknya itu skin. Skin aja. Yes, correct. Coba lu lihat dalam lagi, beneran nggak enak atau ini bener bro gitu. Nah, kalau misalnya lu make decision yang bener, yang itu udah jelas nih, this is the right thing. Yes, somebody will get hurt, but this is the right thing to do. Udah lu proceed. Nah, dari situ waktu lu deliver juga with compassion gitu kan, lu jelas bahwa this is the right thing to do, you need to go. Gitu. Say ya dijelek-jelekin orang apa dan lain-lain, basically gua cuma datang itu factual atau noises. Oh noises, ya udah. Kalau factual misalnya, oh fakta-fakta apa nih? Oh oke. Mungkin gua komunikasinya gua ganti dikit. Kadang-kadang kan misunderstood gitu kan. Waktu di Zalora mimpin berapa orang? Di Zalora sebelum peristiwa cut itu sih 200-250, terus habis cut ya jadi 170-an gitu. Waktu di e-commerce up to 400. Pertama 12 orang, 100, 200, 400. Kalau di Matahari Mall, the peak was actually 800. Ya, 800. Kan itu karena saya CEO kan ada operations team kan banyak banget gitu kan. Kalau yang sekarang di Amarta saya pegang 4 fungsi, total mungkin 80. Berarti udah 1000-an lebih lah ya. Total combine. Iya, total combine. Lumayan lah. Iya. Iya. Dari pengalaman itu kira-kira apa sih kunci bangun tim itu, Pak? Sincerity. Ya, ketulusan. It's actually I argue number 1 sincerity, number 2 integrity. Ya, bahkan sincerity itu lebih penting lagi dari integrity. Ya. Oke, kalau milih tim inti, kira-kira Bapak bakal milih orang yang kayak gimana? Kalau tim inti tergantung kalau milih tergantung fungsinya ya. Jadi kalau misalnya saya cari yang komplementari sama saya dulu, kekurangan saya apa gitu misalnya. Jadi contohnya gue nggak suka dari semua yang gue sebut itu gue nggak suka finance, legal, nggak demen gue. Jadi itu gue cari orang yang demen itu. Karena gue nggak demen kan. Kalau gue nggak demen gue mesti cari yang demen gitu kan. Itu jadi dari fungsional gue cari yang komplementari, terus dari sisi personality gue cari yang komplementari juga. Jadi gue defaultnya agresif. Jadi let's say kan tergantung tipe perusahaannya, stable atau masih attacker. Kalau attacker ya misalnya ada 5 tim inti, 4 agresif, 1 defensif gitu. Tapi kalau misalnya stable company ya dibuat lebih imbang lah, 3-2 misalnya gitu. Ya. Karena kalau misalnya agresif semua itu lepas itu. Karena I'm very aggressive. Nobody hold me back gitu. Harus ada yang ngerem ya? Harus ada yang ngerem ya. Jadi ya deliberately cari yang berlawanan. Jadi supaya bisa complementary, correct. And then di beberapa fungsi yang ilmu saya terbatas, saya cari yang lebih pintar lah. Ya, jadi misalnya kayak tech, product,
Yes, saya dulu software developer, saya lulusan Master of Computer Science kan, dari Stanford kan. Jadi saya actually nggak punya MBA gitu. Tapi sekarang udah kebanyakan terjun di bisnis, sisi bisnisnya. Jadi kalau misalnya disuruh diskusi algoritma masih bisa, how you can do it. Tapi kalau actual coding gue udah nggak bisa. Gitu. Yes. Oke, tadi aku kepikiran tadi bilang katanya ada pegawai yang ikam, ada partner yang ini. Iya biasa. Nah, Itu. ketika menghadapi itu di timnya Pak Wenas kan, nah, apa yang Pak Wenas lakuin? Misalnya ada timnya yang kayak gitu, mungkin kayak berseberangan sama Pak Wenas. Apakah tetap diajak ngobrol atau kayak wah ini udah bisa jalan? First ini understand intentnya dulu, intent. Intensinya itu positif atau negatif. Kalau misalnya intensinya positif, then a softer approach. Ya. Tapi kalau misalnya intensinya negatif karena gua bonek ya gua hajar aja langsung. Set langsung. Iya. Kalau misalnya nggak suka sama orangnya kayak Kalau nggak nggak suka aja gitu, tapi kita tetap pengen bareng gitu. Atau nggak bisa? Gua kan rasional, jadi You don't care about that. nggak suka aja itu buat gua Nggak penting ya? nggak penting iya. Yang penting kita tetap jalan. Iya, ada juga kayak mungkin orang yang lebih nggak suka sama gue lebih banyak daripada karena kan gue orang rasional kan, jadi nggak ada suka nggak suka gitu kan. Gue cuman lihat lu value add atau enggak, useful atau apa, helpful atau useful atau enggak gitu kan. Nah kalau misalnya gue nggak suka itu sama orang yang nggak helpful atau nggak value add gitu. Jadi kan intinya, lu ngapain di sini? Lu bantuin apa ya? Kok kayaknya nggak bantuin apa-apa. Jadi maksudnya kerjaan anak buah lu yang lewat lu ya segitu-segitu aja. Nah ini gue awasin, kalau lu terus-terusan nggak helpful ya gue suruh minggir lah, ngapain ada lu ya, gue naikin anak lu aja. Anyway kerjaan yang lewat lu kagak jadi lebih bagus, kagak di quality check juga gitu. Itu ada juga, case seperti itu ada, dia salah hire lah. Kalau salah hire gitu langsung gimana? Langsung di Enggak, jangan lama-lama lah, tapi langsung dikasih. Gue kan orangnya direct, jadi ya gue bilang, my expectation is this, my observation is you're here, any thoughts? Lu ada komen nggak dengan observasi gue? Mungkin dia bilang, oh gue nggak kok, gue nggak kayak gini, gue udah ngerjain kerjaan bla 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 bla. Oh ya udah mana faktanya gitu kan? Terus gue bilang ya oke, and ya udah I'll give you 1 month atau 2 months depending on the amount of the scope of worknya gitu kan, untuk turn it around gitu kan. And do you think it's a fair expectation? Gue tanya gitu. Kalau misalnya dia bilang, I think it's fair, ya udah kan dia udah ada deadline-nya basically kan. Kalau dia masih nggak value add dalam waktu yang sudah diberikan dengan ekspektasi yang udah jelas, ya gue panggil lagi. What do you think is best? Gitu kan. Ya. Kalau dia nggak tahu what do you think is best, gue kasih tahu loh. I think it's best for you to leave. Gitu. Stagnan itu kan ada berbagai macam reason dan berbagai macam timeline. Of course yang susah itu kalau misalnya not sure about the future because the owner not sure mau dikemanain, terus gak jelas sampai kapan. Nah itu yang paling gak enak lah. Jadi uncertainty is actually the worst enemy. Buat saya at least. Yang dilakukan ya kalau saya pasti kasih waktu. Ya oke. At the moment we're uncertain gitu. Ya terus kalau gue orangnya agak terlalu transparan, jadi gue bilang there are 2 options that we're considering. Option A that means this, option B that means this gitu. We will make decisions in 1 or 2 months time latest gitu. And then I say if I were you, nah jadi gue selalu bilang kalau gue di posisi lo, ya gue akan explore cari kerja atau apa itu gue share semua. Oke. Karena kan gue melihat apalagi karena gue di startup mungkin ya, I mean our relationship is longer than the potential age of the company gitu. Kan startup 90% fail gitu kan, jadi maksudnya lu mikirnya kan ini orang bagus nih, lu keep nggak taunya company-nya ditutup misalnya, nah terus dan dia PT kan gitu kan nanti kan. Padahal let's say ya journey-nya kan masih panjang, lo masih muda, gue masih muda. Habis ini ketemu lagi, lu pengen kerja lagi gitu kan karena orangnya bagus gitu kan. Nah ya, then you keep that lah. Ya. Ini
pengalaman paling berkesan selama menjadi leader? Ada itu apa? Um, ada tuh. So dia intinya dia punya kekurangan, terus gua try to develop, and then it did not work lah gitu. And then she decided to leave. Ya udah, leave. Ya udah, I think it's best for the company. Ya udah, dia cabut gitu kan. Dia cabut, dia nggak suka sama gua, sebel dan lain-lain. Tapi kemudian in the long term, she actually realized that my intent is very positive, is try to develop her, gitu kan. Yang ada sampai sekarang kita masih keep in touch, dan atas rekomendasi suaminya, gue jadi unofficial mentornya. Jadi ketemu dia setengah tahun sekali, gitu. Karena suaminya bilang, kayaknya lu mentor sama itu bos lu yang lu nggak suka itu deh. Because I think maksudnya, ya dia bisa develop lu. Gitu. Jadi, ya not a lot of people enjoy my coaching, but everyone is happy with when we work together, he or she itu develop a lot gitu. Ya, tapi painful sih. Ya. Kerja sama gue painful. Udah by default ya, karena ekspektasinya segini. Pernah ada yang nangis itu kerja sama Pak Wenas? Oh itu business as usual. Oh, biasa ya? Iya. Cowok cewek pernah nangis ya. 80% pernah nangis. Berkaca-kaca lah ya. Kalau cowok kan nggak sampai nangis. Mungkin di rumah. Hah? Gua nggak tahu gitu kan. Itu business as usual. Jadi ya banyak yang bilang itu apa? When I say things itu terlalu tajam. Iya. Tapi masalahnya mungkin karena gua bonek juga gitu, orang Surabaya gitu. I don't know how to bungkus-bungkus perkataan gua gitu kan. Yes, jadi kalau misalnya dia jelek gitu, I said, you're below my expectation. Gua langsung jeger gitu dulu langsung. Sorry but you're below my expectation. I expected this and this, but you did this and this. I think next time you should do this and this. Nah gitu, jadi kalau orang yang hungry untuk maju terus, demen tuh. Soalnya gua nggak mungkin kasih lo jelek di sini. Udah gitu nggak gua kasih masukan, lu mesti ngapain next time, jadi actionable next step, nggak mungkin. Nah, kalau sama gua pasti gua kasih next time you try this and this, itu pasti ada. Enggak, iya. Ya, biasanya sakit hati di you're below my expectation, boom. Iya. Ini yang saya pikirkan tentang diri salah ya. Iya, orang lain bilang gue jago bla bla gitu kan. Oke. No, you're good in certain things, but in this thing you suck gitu. Yeah. People need leader like you, sir. No, I mean people needs to hear things as is gitu. Kadang-kadang itu terlalu dibumbu-bumbuin. Jadi gue bagus atau jelek sih? Bingung gitu kan. Apalagi di Jawa itu. Hah? Iya, ngomongnya itu kayak jadi gue bagus atau jelek sih? Jadi itu apa gitu? Waduh, lu bagus banget ini. Ya mungkin lu bisa ini sedikit. Jadi gue bagus atau jelek sih gitu kan? Iya. Jadi aku biasain, let's say kalau habis meeting itu selalu quantify 1 sampai 10 orang ini atau meeting ini berapa nih skornya. Mungkin pertama-tama lu ngasihnya 56, biasalah orang Indo di tengah-tengah gitu kan. Tapi lama-lama you sharpen your thoughts and you sharpen your observation, and then you know there's ini meetingnya 1 nih, orangnya nggak tertarik, ya udahlah jangan buang waktu, ngapain kita samperin lagi lah gitu kan. Oh ini meetingnya 8 nih karena ini. Oh meetingnya 9 nih karena ini. Ya, gitu kan enak, jadi good use of everyone's time gitu kan. Ya saya nggak suka networking karena secara orang introvert, kalau misalnya networking itu ngabisin energi gitu. Terus saya itu sangat value seperti yang tadi saya bilang, sincerity itu sangat penting buat saya. Gue pengen temen yang bener-bener tulus pengen berteman gitu loh. Kalau nggak pun tulus mau bekerja sama gitu, yang ada gunanya gitu kan. Jadi karena gue nggak suka networking, gue kalau misalnya ketemu orang gitu
gue cuman fokus di I sincerely want to be helpful to the other side gitu. Jadi gue mau membantu lo nih, gue bisa bantu apa gitu. Udah gue fokus di situ aja. Gitu kan. Jadi kalau misalnya apa, ya misalnya orangnya asshole gitu lah ya, terus gue nggak merasa gue bisa bantu dia ya nggak usah apa, nggak usah lama-lama lah ya biasa aja gitu. Tapi kadang-kadang of course lu nemu orang yang sincere, pengen diskusi, pengen kerjasama itu juga ada lah. Tapi ada juga yang apa ya cepet-cepetan pengen tukar kartu nama aja gitu kan. Itu juga banyak juga lah. Berarti nggak suka event-event mungkin yang para CEO ngumpul ke situ? Gue awkward gitu, kayak bingung gue ngomong apa, terus gue mesti apa. Di event ini tuh orang harap gue gimana, gue mesti gimana gitu. Karena sebagai orang introvert, kayak orang mungkin yang kalau extrovert bertemanlah sebanyak mungkin. Itu gue bingung kalau temannya banyak udah gitu, gue maintainnya gimana itu gue bingung. Gue mendingan temannya dikit tapi sincere semua. Kalau gue butuh dia ada, dan sebaliknya kalau dia butuh gue ada. Gue mendingan apa, kecil tapi reliable itu daripada gede tapi kalau gue butuh nggak ada yang bantu, kalau dia butuh gue nggak bisa bantu juga anyway, jadi ngapain juga gitu kan. Menemuin handphone contact list aja gitu. Tapi gimana bisa expand bisnisnya kalau nggak berrelasi? Bukan ada business purpose, which is fine. So I sincerely want to grow my business and your business. Ya jadi kita emang let's say sincerely transactional, nggak apa-apa juga. Tapi kan gue nggak kalau kayak gitu-gitu kan basically oke, kita ketemu ngomong bisnis ya kayak kita sekarang ini kan nanti sampai mungkin ada lah lama-lama kita ketemu, lama-lama oh ini kayaknya cocok nih ngomongin keluarga lu gimana, istri gue gimana dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kayak baru gini kan gue nggak pernah nanya mana keluarga lu, kira istri lu, karena itu menurut gue bullshit banget gitu. Ini gue nggak tahu, lu baru kenal masa gue udah nanya istri lu gimana, hobi lu apa. Menurut gue itu kayak bullshit lah gitu kan. Jadi kalau memang mengarah ke pertemanan personal nggak apa-apa, tapi nggak usah dipaksain gitu. Ya itu gue sih gitu kan. Jadi gue nggak ada tuh meeting pertama gue nanya istri lu, kenal aja kagak gitu kan. Dan sebaliknya juga kalau misalnya lu nanya istri gue gimana, anak gue gimana, gue bisa bantu apa deh, langsung aja deh gitu, nggak usah nanya istri gue deh gitu kan. Istri gue cakep, thank you gitu kan. Berarti datang langsung to the point aja, bisnis kita ini kita perlu ini. Iya nggak apa-apa, jadi kan itu sincerely we want to do business together, itu kan udah sincere, udah tulus gitu kan. Kalau enggak kan malah kita tulus mau berbisnis tapi lu seolah-olah sok-sok baik sama gua gitu, sok-sok kenal gua gitu, lebih aneh menurut gua gitu kan. Nah nanti kalau kita udah berbisnis, berteman kan bergesekan jadi lebih ini kan lebih sering, lama-lama jadi teman personal. Nah itu gua lebih model-model yang lebih itu gitu, daripada ayo temenan dulu, kalau nggak temenan gimana bisa berbisnis. Bingung gua. Kalau misalnya berbisnis kan justru lebih ketahuan lu temen yang baik atau enggak gitu kan. So if you want to approach somebody, langsung tujuannya memang bisnis gitu. Iya. I think we can work together and then both can benefit. Udah gitu aja gitu kan. Oke. Kata ini sama tantangan ekonomi di era digital ini. Mungkin gue ngomongin situasi sekarang aja kali ya. Ini kayaknya kita ada indikasi-indikasi mengarah ke resesi global lah gitu kan. But you know what? It's not unexpected gitu. Karena semua itu ada ritmenya, ada cycle-nya gitu. Jadi kan kita 97 98, terus 2007 2008. Nah, ini kita udah lewat 2017, 18, 19 aman-aman aja gitu. Jadi kalau misalnya tahun ini resesi, menurut gua ya emang cycle-nya seperti itu gitu. Jadi nggak usah digede-gedein gimana lah gitu. Emang orang berbisnis pasti ada cycle-nya. Dan ini secara makro cycle-nya itu 10 tahunan dan kita udah lewat cycle gitu. Jadi emang waktunya gitu kan. Slow down dikit, adjustment, baru naik lagi nanti gitu kan. Terus yang kedua ya kalau dari gua sendiri, gua kan sekarang di Amarta. Ya, Amarta kan kita fintech P2P tapi Gramin. Jadi yes kita pinjaman pendanaan
Tapi kita uniknya itu kita hanya salurkan ke ekonomi paling bawah, modal usaha, hanya perempuan, hanya ekonomi paling bawah, hanya di desa-desa gitu kan. Nah, ekonomi di paling bawah itu, pergerakan ekonominya itu hanya berkisar di kebutuhan pokok. Jadi market yang di bawah itu paling resilient, paling nggak terpengaruh sama apa yang terjadi, benar. Jadi gue lumayan beruntung, ya bisa lumayan beruntung di Amarta gitu. Karena ya kalau segmen-segmen kami ini ya 97, 2007, 2008 makan nasi harus makan nasi gitu kan. Lu nggak ngurangin belanja lu, karena belanja lu cuman pandang sangan papan gitu. Lu nggak belanja yang tas bermerek apa dan lain-lain kan, itu enggak gitu kan. Gitu. So jadi ya I think let's everyone prepare lah gitu kan. Jadi terutama sebagai pengusaha ya what's best for the company, dalam arti mungkin dipikirin ahead. Kalau misalnya downturn seperti ini, will the business get impacted? Kalau get impacted, what are the actions required? Gitu kan. Kalau memang mesti mengurangi, kapan is the right timing? Gitu kan. Supaya actually the whole company is moving forward. Kan harus waktu downturn kan pasti ada nggak enak lah gitu kan. Nah itu kan nanti pilihan. Ya tetap mau naikin gaji semua atau ada yang ditahan tapi yang di layoff dikurangin. Nah itu kan pilihan gitu kan. Kalau mau naikin semua ya berarti yang layoff lebih banyak gitu kan. Kalau misalnya semua agree, semua bisa nahan dikit, kenaikan gajinya mungkin direm dikit. Nah itu berarti kan yang di layoff lebih dikit, for example gitu kan. So I think things like that needs to be prepared. Ya bonus mungkin, mungkin bonus dikurangin supaya untuk save supaya yang di let go lebih dikit. Nah itu kan pilihan, semua itu pilihan. So get ready lah. Ya. Terakhir Pak, nasihat buat orang-orang yang mau buka usaha atau baru mau bangun perusahaan. Ada 3 hal lah at least yang penting ya. Pertama I think you need to know your strengths sama aset lu apa gitu. Aset lu bisa kepintaran, bisa network, bisa duit, bisa duit keluarga lu gitu kan. Jadi jangan malu-malu untuk mengakui bahwa duit keluarga lu atau bapak lu terkenal itu aset. Gitu. Karena menurut gua the world is cruel enough that you don't have time to sungkan-sungkan gitu. Iya, percuma. Jangan sungkan-sungkan. Bapak gua orang kaya, oke fine, good, use it gitu kan. Temen gua banyak, use it. Gua terkenal, use it. Gua ganteng, gua cakep, use it gitu kan. I think itu penting. Yang kedua, opportunity. I think it's about timing. Ya kan, lu lihat opportunity, ya jangan mikir kelamaan lah. Yang penting itu ide is actually everyone can have ideas, but a few can execute successfully. Jadi ya action second lah. Oke, mungkin jangan action first. Kalau action first kan seolah-olah kagak mikir gitu kan. Tapi action second gitu, jangan action later gitu kan. Jadi orang banyak mikir. Ya mikir aja lu terus, good luck deh gitu kan. Gitu. So that's and then thirdly I think related to the opportunity sama strengths, cari partner atau bayar orang yang komplimen kekurangan lu. Iya. Kalau nggak bisa cari partner, bayar orang. Udah. Oke, bayar orang. Iyalah, jangan kelamaan. Kalau nggak lu nggak jalan-jalan soalnya. Banyak orang nggak, gua nggak mau bayar apa dan lain-lain. Apalagi kalau di Jakarta les lah. Orang Surabaya tuh, kalau misalnya mau bikin bisnis, cari partner, dikasih saham, kagak dikasih bayar, kagak dibayar. Padahal maksudnya bisnis dia gitu kan. Ngapain gua bantuin dia kalau gitu kan? Bocuan kan? Iya, nggak ada duitnya gitu. Nggak ada duitnya, teman juga kagak. Teman SMA ngapain gitu kan? Cuman gue satu sekolah malu. So udah jauh banget ya, 20 tahun yang lalu gitu kan. And then last but not least, when you try something, itu harus kasih deadline untuk move on. Jadi kalau sukses of course ya terusin aja lah. Tapi kalau gagal itu loh harus ada deadline-nya.
Jangan gagal terus. Hah? Jangan gagal terus. Jangan lo, oke orang bilang resilient, keep trying. Menurut gua bullshit ya kalau nggak ada deadline-nya ya. Lama-lama, apalagi kalau lu udah punya family, yang suffer family lu gitu kan. Kalau lu masih sendiri, fine, you keep trying. Even then menurut gua harus kasih deadline. Lu mau suffering kayak gini itu berapa lama gitu kan. Jadi batas resilient lu itu berapa lama? Setahun, 2 tahun gitu kan. Atau 3 tahun, 5 tahun gitu. Terserah, you decide gitu kan. Jadi misalnya kalau misalnya bapak lu kaya ya bisa lebih lama. Kalau kalau bapak lu nggak kaya, anyway, plan B-nya lu balik kerja gitu kan. Jangan nyoba terus. Yang berhasil cuma 10%. Jadi kegagalan lu itu lu timing, itu belajar gitu kan. Nanti coba lagi nggak apa-apa. Tapi jangan lu coba hal yang sama berulang. Despite the fact people call it resilient, I call it bullshit kalau nggak ada timeline. So those 4. Kalau boleh di summary, jadi poinnya satu apa? Yang tadi satu kan, you know your strengths. Yang kedua, you need to find opportunity with the right timing sama action, act gitu. Jadi bukan cuma mikir doang percuma gitu kan. Right timing, act udah langsung. Yang ketiga, find complementary partners atau pay, and then put a deadline to your failure period. Ya, nggak bisa terlalu pendek lah. Kalau pendek lu malas berarti kan. Udah nggak usah coba aja lah. Lu mau coba sebulan doang. Nggak usah coba. Iya kan. Gitu sih.